Wahai jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar suara yang sedang kau baca. Ini adalah panggilan yang hanya akan terdengar oleh jiwa yang telah melewati malam-malam panjang dalam keheningan. Ini adalah pesan yang tidak akan terasa oleh mereka yang hidupnya terburu-buru, mengejar hal yang mereka sendiri tak pahami. Ini adalah sinyal dari semesta, yang hanya dibukakan bagi mereka yang telah cukup terluka, cukup sabar, cukup diam, dan cukup terbuka untuk menerima bahwa tidak semua hal datang saat kita memintanya, tetapi selalu datang saat kita benar-benar siap menerimanya. Sudah berapa lama engkau menunggu sesuatu? Sesuatu yang dulu kau yakini akan datang dalam waktu dekat, tapi justru tertunda begitu lama hingga engkau mulai meragukan apakah ia benar-benar nyata. Mungkin itu janji pekerjaan, mungkin itu aliran uang, mungkin itu bentuk dukungan, atau mungkin itu hanyalah rasa tentram yang belum sempat engkau peluk kembali. Namun hari ini, engkau tidak lagi sedang menunggu tanpa arah. Engkau sedang berdiri di tepi sesuatu yang selama ini menunggu waktunya sendiri untuk menjelma. 14 Februari, hari Sabtu. Bagi sebagian orang, ini hanya tanggal biasa. Tapi bagi jiwa yang peka, ini adalah momen yang digeser secara halus oleh kekuatan di luar logika manusia. Ada sesuatu yang tertunda, dan penundaan itu bukan karena engkau gagal, bukan karena semesta tidak peduli, melainkan karena waktunya belum tepat. Karena jika datang terlalu cepat, engkau mungkin belum cukup kuat untuk menanggung berkatnya. Dan jika datang terlalu lambat, engkau mungkin sudah terlalu kecewa untuk menerimanya. Maka inilah waktu yang terpilih, titik keseimbangan antara kesiapan batin dan restu semesta. Jiwa terpilih, engkau tidak tersesat, engkau tidak tertinggal. Engkau hanya sedang diperlambat agar bisa dipersiapkan. Semesta bukan sedang mengabaikanmu. Ia sedang menyimpan sesuatu di balik tirai waktu. Sesuatu yang jika diturunkan pada saat yang salah, hanya akan berubah menjadi beban yang mempercepat kejatuhanmu. Tapi hari ini berbeda. Hari ini engkau sedang disapa oleh sinyal pencairan. Sebuah aliran yang selama ini tertahan, kini mulai bergerak menuju namamu. Perlahan namun pasti, tanpa gembar-gembor, tanpa sorotan. Hanya engkau yang tahu, dan itulah bukti bahwa engkau telah dianggap layak. Jangan kira keterlambatan berarti penolakan. Jangan anggap diam berarti kekosongan. Banyak hal bekerja di balik layar yang tak bisa dijangkau oleh mata terburu-buru. Ada sistem ilahi yang tidak bisa dipaksa dengan rengekan, namun akan terbuka oleh keheningan yang pasrah. Engkau sudah melalui banyak proses batin, sudah menahan banyak kekecewaan, sudah belajar menertawakan luka, sudah mencoba tersenyum, bahkan saat segalanya terasa hampa. Dan justru dari sanalah semua energi pencairan mulai berkumpul, bukan dari kehebatanmu meminta, tapi dari kedalamanmu menerima. Jiwa terpilih, hari ini semesta sedang menggerakkan sesuatu. Engkau mungkin tidak melihatnya dengan mata biasa, tapi batinmu akan merasakannya dengan jelas. Akan ada dorongan untuk membuka pesan ini. Akan ada gema dalam hatimu yang merasa, ini bukan sembarang hari. Akan ada momen di mana engkau sadar bahwa segala hal yang tertunda akhirnya menemukan jalur untuk mulai cair, untuk mulai nyata, untuk mulai menyentuh realitasmu secara langsung. Dan engkau tidak perlu bekerja lebih keras. Engkau hanya perlu hadir sepenuhnya dan mengizinkan perubahan itu masuk ke dalam frekuensimu. Karena pencairan bukanlah tentang datangnya uang dalam jumlah besar secara tiba-tiba. Bukan juga tentang mendapatkan semuanya dalam sekejap. Pencairan adalah tentang kesadaran bahwa engkau tidak lagi berada di posisi yang sama, bahwa hidupmu telah bergerak, bahkan saat engkau merasa tidak kemana-mana, bahwa energi lama yang menahan langkahmu telah dilepaskan, bahwa kontrak lama yang tak selesai telah dibatalkan oleh semesta,
bahwa pengalihan sudah diproses, bahwa namamu sudah ditulis ulang dalam sistem yang lebih tinggi, dan bahwa yang dulu tertunda, kini sedang dicairkan ke arahmu. Engkau hanya diminta untuk menerima, tanpa rasa takut, tanpa perasaan tidak pantas, tanpa luka lama yang mengganggu. Engkau tidak lagi perlu menyakiti dirimu agar pantas menerima berkah. Engkau hanya perlu hadir dalam kesadaran yang utuh, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Engkau adalah jiwa yang terpilih bukan karena engkau sempurna, tapi karena engkau terus berjalan meski dunia tidak memelukmu. Maka sekarang, sebelum engkau melangkah lebih jauh, izinkan batinmu tenang. Dengarkan panggilan ini dengan hati yang tidak tergesa. Bayangkan semua yang tertunda dalam hidupmu, dalam bentuk rezeki, hubungan, penerimaan, kesehatan, proyek, ide, inspirasi, dukungan, dan energi, mulai mencair satu persatu. Tanpa engkau harus mengangkat tangan terlalu tinggi, tanpa engkau harus berteriak kepada langit. Semuanya datang perlahan, namun sangat nyata. Tekan like, tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan komentarlah angka 99 di bawah sebagai tanda bahwa engkau siap menerima apa yang tertunda. Sebagai tanda bahwa engkau menyambut waktu pencairan ini dengan tenang dan penuh kepercayaan. Karena engkau adalah jiwa yang terpilih, dan sesuatu yang selama ini menunggumu, akhirnya bergerak ke arahmu. Bagian 1. Ada aliran yang tidak pernah hilang, hanya menunggu siap untuk mengalir. Jiwa terpilih, pernahkah engkau memperhatikan bahwa air tidak selalu mengalir di permukaan? Ada sungai yang bergerak diam-diam di bawah tanah. Tidak tampak, tidak terdengar, tapi ia ada. Terus mengalir, terus mencari celah untuk muncul ke permukaan. Begitulah rezeki dan takdir seringkali bekerja dalam hidupmu. Mereka tidak hilang. Mereka hanya menyusuri jalur tersembunyi di bawah kesadaranmu, menunggu saat di mana engkau cukup terbuka, cukup tenang, cukup dalam, untuk menampungnya tanpa meluap atau rusak oleh ego. Segala hal yang pernah engkau doakan, pernah engkau tangisi, pernah engkau impikan, namun tak kunjung datang. Mereka bukan ditolak, bukan pula dilupakan. Mereka hanya ditahan di gerbang semesta, karena bagian dari dirimu yang akan menerimanya belum sepenuhnya matang. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan bagi semesta selain melihat berkah besar diberikan pada jiwa yang belum siap, hanya untuk disalahgunakan atau ditinggalkan karena tak tahu bagaimana cara menjaganya. Maka pencairan itu ditunda, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai perlindungan. Engkau tidak gagal, engkau sedang dijaga. Dalam diammu, dalam rasa sabarmu yang seperti tidak ada hasilnya, dalam kesepianmu saat orang lain terlihat melaju, disitulah sesungguhnya energi pencairan mulai terkumpul. Seperti embun yang tidak langsung berubah menjadi hujan, namun perlahan membentuk awan yang kelak akan mengguyur ladang yang tepat. Dan hari ini, engkau adalah ladang itu. Bukan karena engkau sempurna, tapi karena engkau telah bertahan cukup lama, tanpa kehilangan cahaya dalam dirimu. Engkau telah menjadi tempat yang layak untuk dititipi air suci dari langit takdir. Engkau telah menjadi wadah yang utuh untuk pencairan ilahi. Mungkin engkau pernah berkata pada dirimu sendiri, "Mengapa semua terasa lambat? Mengapa yang kutunggu belum juga datang?" Tapi sekarang engkau akan mulai mengerti. Semesta tidak sedang menunda, hanya karena suka menguji. Semesta sedang menyusun peta baru di belakang layar. Jalanan baru, koneksi baru, cara-cara yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, dan semua itu membutuhkan waktu. Bukan karena engkau tidak penting, tapi karena hal besar membutuhkan perhitungan yang sangat halus dan waktu yang sangat sakral. Dan waktu itu adalah sekarang. 14 Februari ini adalah gerbang kecil yang tidak semua orang lihat. Tapi jika engkau membaca ini, maka engkau telah diizinkan untuk melihatnya. Hari ini adalah saat di mana aliran itu mulai tampak.
bukan sebagai mimpi, tapi sebagai gerakan. Mungkin bentuknya tidak langsung berupa uang tunai. Mungkin ia datang dalam bentuk ide yang membuka pintu. Mungkin ia muncul dalam bentuk orang yang tiba-tiba hadir dengan kabar baik. Atau mungkin ia muncul dari dalam dirimu sendiri, sebagai keberanian baru yang selama ini terkunci. Apapun bentuknya, pencairan itu sedang terjadi. Dan engkau adalah pusatnya. Aliran yang selama ini mengendap dalam sistem semesta, kini mulai mencari arah menuju namamu. Dan yang menakjubkan adalah, engkau tidak perlu mengejarnya. Engkau hanya perlu menjadi versi paling jujur dari dirimu. Engkau hanya perlu berdiri tegak dengan hati yang tidak penuh prasangka, dengan tangan yang tidak lagi menuntut, tapi siap menerima. Engkau tidak perlu menjerit untuk didengar. Getaranmu hari ini cukup kuat untuk memanggilnya pulang. Karena engkau telah menjadi sefrekuensi dengan aliran yang dulu tertunda. Kini engkau dan takdirmu telah bertemu di tengah-tengah waktu. Jiwa terpilih, jika engkau merasakan sesuatu bergetar dalam dadamu saat ini, jangan abaikan. Itu bukan halusinasi. Itu bukan sugesti. Itu adalah suara dari sungai batinmu yang sedang menyatu dengan arus yang lebih besar. Sebuah aliran yang tak lagi perlu ditahan. Sebuah pencairan yang tak bisa dihentikan oleh rasa takut atau logika sempit. Ini adalah saatnya engkau menyadari bahwa tidak semua yang mengalir harus kau genggam. Ada yang cukup engkau rasakan, nikmati, dan syukuri, karena ia datang sebagai jawaban dari doa yang engkau bisikkan bertahun-tahun lalu. Dan saat engkau mulai menerima aliran itu, ingatlah, jangan sombong, jangan berpikir bahwa ini adalah hasil dari perhitunganmu sendiri. Ini adalah hadiah dari ketulusan yang selama ini kau tanam, bahkan saat tak ada yang melihat. Dan seperti air yang mengalir, berkah ini hanya akan terus bertahan jika engkau mengalirkannya kembali kepada dunia. Bagikan cahaya ini, bukan karena engkau ingin terlihat baik, tapi karena engkau tahu rasanya menunggu terlalu lama dalam gelap. Engkau tidak lagi harus bertanya, kapan akan datang? Karena sekaranglah saatnya. Inilah waktunya. Aliran itu tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu engkau menjadi rumah yang tepat. Dan kini, rumah itu adalah hatimu sendiri. Bagian 2. Ketika engkau tidak lagi mengejar, justru saat itu semesta memberi. Jiwa terpilih, sudah berapa lama engkau mengulurkan tangan dengan cemas, berharap sesuatu yang besar datang agar hidupmu terasa lebih pasti? Sudah berapa kali engkau menyusun rencana, mempercepat langkah, menambah jam kerja, membaca ulang doa yang sama dalam hening malam, hanya agar sesuatu yang engkau inginkan segera mengarah kepadamu? Dan sudah berapa kali pula engkau kecewa, karena semakin engkau mengejar, semakin jauh semua itu terasa. Inilah pelajaran terbesar dari semesta yang tidak semua orang sanggup menerimanya. Bahwa kejaran yang lahir dari rasa takut seringkali justru menjauhkan kita dari apa yang kita inginkan. Ketika engkau mengejar karena takut kekurangan, engkau menyiarkan sinyal kekurangan itu kepada jagat raya. Ketika engkau mengejar karena takut kehilangan, engkau memancarkan energi kepanikan yang membuat pintu tertutup lebih rapat. Tapi saat engkau berhenti, bukan dalam menyerah, tapi dalam kepasrahan yang utuh, barulah semesta mengalihkan perhatiannya kepadamu. Ada momen sakral dalam hidup seseorang ketika ia tidak lagi berlari, tidak lagi menghitung, tidak lagi membandingkan hidupnya dengan orang lain, tidak lagi berharap dari luar dirinya. Dan saat itulah, secara tidak kasat mata, seluruh elemen kehidupan yang dulu sulit digerakkan mulai mengalir perlahan ke arahnya. Bukan karena dia lebih pandai, bukan karena dia lebih beruntung, tapi karena ia selaras.
Karena ia tidak sedang berteriak, tapi mendengar. Karena ia tidak sedang menggenggam erat, tapi membuka telapak tangan dalam ketenangan. Hari ini, mungkin untuk pertama kalinya, engkau mulai merasakan bahwa sesuatu dalam dirimu telah berubah. Bahwa dorongan untuk membuktikan diri mulai mereda. Bahwa suara batinmu yang dulu tertutup oleh kebisingan mulai terdengar kembali. Dan di tengah ruang hening itu, engkau mulai melihat bahwa semesta tidak pernah jauh. Ia hanya menunggu engkau untuk berhenti mengira bahwa semua harus diperjuangkan dengan ketegangan. Karena ada hal-hal yang justru datang ketika engkau cukup lembut untuk menerimanya, bukan cukup kuat untuk mengejarnya. Pencairan yang sedang terjadi dalam hidupmu sekarang adalah hasil dari pergeseran batin, bukan dari perhitungan angka, bukan dari strategi rumit. Tapi dari saat-saat ketika engkau memilih percaya, meski tak ada bukti, memilih tenang, meski dunia membentak, memilih diam, meski hati ingin mengeluh. Saat engkau tidak lagi berperang dengan realita, engkau mulai berjalan bersamanya. Dan saat itulah realita melunak. Ia tidak lagi melawanmu. Ia mulai menyesuaikan dirinya dengan ritme batinmu yang baru. Jiwa terpilih. Semesta sangat peka terhadap perubahan kecil dalam sikapmu. Bahkan ketika engkau tidak menyadari bahwa engkau telah berubah, semesta sudah melihatnya. Ia melihat ketika engkau memutuskan untuk tidak marah saat kecewa. Ia mencatat ketika engkau memilih untuk tetap berbagi walau engkau sendiri kekurangan. Ia mengingat saat engkau tersenyum pada orang lain meski hatimu sendiri sedang rapuh. Semua itu adalah getaran yang membentuk jalur baru bagi aliran takdirmu. Dan kini, aliran itu sedang berjalan menuju dirimu. Banyak orang mengira bahwa hasil datang dari kerja keras yang tak henti-henti. Tapi mereka lupa bahwa hasil sejati datang dari kesadaran yang sejati. Engkau boleh bekerja. Engkau boleh berusaha. Tapi jika hatimu penuh ketakutan, hasil yang datang pun akan membawa kegelisahan. Sebaliknya, saat hatimu damai, engkau menjadi seperti tanah yang siap menumbuhkan benih apapun yang dilemparkan semesta. Engkau tidak harus tahu kapan benih itu tumbuh. Cukup engkau percaya bahwa setiap gerakan batinmu adalah bagian dari musim panen yang sedang mendekat. Dan kini, di tanggal 14 Februari ini, engkau sedang berada dalam musim itu. Musim yang tidak disambut oleh terompet atau perayaan. Tapi musim yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah lama mengasuh dirinya sendiri dalam diam. Tidak banyak orang tahu bahwa hari ini akan jadi hari perubahan. Tapi engkau tahu. Karena jiwamu telah cukup diam untuk merasakannya. Karena jiwamu tidak lagi mencurigai waktu. Ia hanya percaya bahwa ketika engkau tidak lagi mengejar, semesta akan mendekat tanpa perlu dipanggil. Inilah saatnya engkau membiarkan dirimu menerima tanpa syarat. Inilah waktunya engkau mengizinkan pencairan itu hadir tanpa drama. Tidak usah mempersiapkan segala kemungkinan. Tidak usah menciptakan ekspektasi yang menguras jiwa. Biarkan hidup menunjukkan jalannya sendiri. Dan saat jalan itu terbuka, engkau akan tahu bahwa pencairan tidak selalu datang dengan ledakan, tapi kadang datang dengan bisikan yang hanya engkau yang bisa mendengarnya. Bagian 3. 14 Februari, hari di mana energi lama mengendap dan menjadi cahaya baru. Jiwa terpilih, ada hari-hari dalam hidup manusia yang terlihat biasa di permukaan, namun membawa pergeseran halus di kedalaman. 14 Februari 2026 bukan hanya titik di kalender. Ia adalah simpul energi yang telah lama disulam diam-diam oleh semesta, menjadi benang waktu yang menahan banyak hal agar tidak jatuh sebelum waktunya. Dan kini, simpul itu perlahan terurai. Bukan karena engkau memintanya dengan suara keras, tetapi karena diam-diam engkau telah berubah. Energi lama yang selama ini membentuk pola yang sama dalam hidupmu, kini mulai mengendap.
Ia tidak lagi mengikatmu dengan rantai yang sama. Ia tidak lagi mengulang cerita yang sama. Ia mulai diam, seperti endapan yang akhirnya berhenti berputar. Dan saat endapan itu tenang, di atasnya terbentuk ruang jernih. Ruang di mana cahaya bisa masuk. Ruang di mana arah baru bisa terlihat. Energi yang dulu membuatmu merasa terjebak, kini bertransformasi menjadi cermin. Cermin untuk melihat dirimu yang baru. Dirimu yang telah tumbuh di tengah luka. Dirimu yang telah bangkit meski dalam senyap. Mungkin selama ini engkau tidak menyadari bahwa perubahan itu telah terjadi, karena tidak semua pertumbuhan terasa menyakitkan. Ada pertumbuhan yang sangat halus, seperti fajar yang naik pelan-pelan tanpa suara. Ada pergeseran yang begitu lembut, seperti angin yang menggeser arah daun tanpa pernah mematahkan ranting. Begitulah engkau bertumbuh, tanpa hiruk-pikuk, tanpa pengakuan dari luar. Tapi semesta tahu, ia menyaksikan semua itu dengan tenang. Dan karena itulah, ia memilih hari ini. Ia memilih 14 Februari ini sebagai waktu pencairan. Karena engkau telah layak. Karena engkau telah siap. Cahaya baru tidak muncul dari langit secara tiba-tiba. Ia muncul dari dalam. Dari keputusanmu yang kecil namun terus-menerus. Dari cara engkau memilih jujur meski terasa berat. Dari cara engkau mengalah bukan karena lemah, tapi karena engkau tahu menang tidak selalu harus keras. Dari keteguhanmu menjaga harapan bahkan saat semua tampak gelap. Semua itu adalah bahan bakar. Semua itu adalah percikan yang kini berkumpul menjadi api tenang di dalam jiwamu. Dan api itulah yang kini memanggil pencairan besar dalam hidupmu. Banyak orang tidak sadar bahwa yang membuat pencairan terhalang bukanlah takdir, melainkan kepadatan energi lama yang belum dilepaskan. Kekecewaan yang disimpan, rasa bersalah yang tidak diampuni, penyesalan yang tidak disembuhkan. Semuanya menjadi lapisan yang menghalangi masuknya rezeki, kebaikan, dan arah baru. Tapi hari ini, engkau telah melepaskan cukup banyak. Engkau telah mengizinkan air mata membersihkan sisa-sisa yang mengendap. Engkau telah merelakan kehilangan menjadi bagian dari gerak spiritualmu. Dan karena itulah, pintu yang dulu berat kini mulai bergerak. Kunci yang selama ini tak cocok, kini menemukan gerbang yang pas. Jiwa terpilih, jangan anggap enteng cahaya yang muncul hari ini. Mungkin bentuknya tidak mewah. Mungkin ia hanya datang dalam bentuk ketenangan yang mendadak, terasa hadir tanpa sebab. Atau dalam bentuk kejernihan dalam berpikir. Atau dalam perasaan bahwa engkau tak lagi marah pada sesuatu yang dulu sangat menyakitkan. Itulah tanda bahwa energi lama sudah melepaskan cengkeramannya. Bahwa engkau sudah tidak berada di tempat yang sama. Bahwa dunia di dalammu telah berubah. Dan karena itu, dunia di sekitarmu pun akan ikut berubah. 14 Februari ini bukanlah waktu untuk menuntut. Ini adalah waktu untuk melihat. Untuk menyadari. Untuk mengakui bahwa hidup yang selama ini engkau anggap tertunda, ternyata sedang ditata ulang oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Dan hari ini, hasil dari penataan itu mulai tampak. Mungkin hanya sebagai garis tipis di kejauhan. Tapi engkau tahu, itu nyata. Karena tidak ada yang lebih nyata daripada rasa tenang yang datang bersamaan dengan keyakinan baru yang tumbuh dalam diam. Cahaya baru tidak datang untuk menggantikan segalanya. Ia datang untuk menerangi bagian-bagian yang dulu gelap. Ia tidak menghapus masa lalumu. Tapi ia membingkai ulang cerita itu, agar engkau melihatnya dengan kasih, bukan lagi dengan luka. Dan dari cara engkau melihat itulah, hidupmu akan mengalir ke arah yang lebih bersih, lebih ringan, dan lebih jujur. Hari ini, engkau adalah ruang yang telah dibersihkan oleh waktu. Engkau adalah langit setelah hujan. Engkau adalah jendela yang kembali terbuka
setelah sekian lama tertutup. Maka biarkan cahaya itu masuk, biarkan pencairan itu menyentuhmu, dan biarkan energi lama itu berubah menjadi bahan bakar yang mendorongmu ke arah yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Bagian 4. Pencairan tidak datang karena engkau beruntung, tapi karena engkau menjadi seimbang. Jiwa terpilih, engkau mungkin tidak menyadari bahwa semesta bekerja bukan dengan mekanisme kebetulan, tapi dengan hukum keseimbangan. Ia tidak bertanya siapa yang paling keras bicara, siapa yang paling banyak mengeluh, atau siapa yang paling sering meminta. Ia tidak mengalir ke arah suara paling kencang, tapi ke arah getaran paling stabil. Semesta tidak memberi kepada yang gegabah, melainkan kepada yang telah menemukan ritme dalam dirinya sendiri. Dan ritme itu adalah keseimbangan. Selama ini engkau mengira bahwa apa yang tertunda belum terjadi, karena engkau belum cukup beruntung. Engkau menoleh ke kanan dan kiri, melihat orang lain mendapatkan hal-hal besar dalam hidup mereka, lalu bertanya dalam hati, "Mengapa bukan aku?" Tapi kini engkau mulai sadar bahwa semesta tidak mendistribusikan kebaikan secara acak. Ia menunggu sampai jiwamu seimbang. Seimbang antara memberi dan menerima, antara berharap dan melepaskan, antara berjalan dan diam, antara mengejar dan mengizinkan. Keseimbangan bukan hal yang bisa dibeli. Ia tidak lahir dari motivasi sementara atau afirmasi tanpa kedalaman. Ia tumbuh dari luka yang tidak dibalas, dari kesabaran yang tidak dipamerkan, dari kebaikan yang tidak dituntut kembali. Dan engkau, jiwa yang terpilih ini, telah melewati itu semua. Engkau pernah ingin membalas, tapi memilih diam. Engkau pernah ingin menyerah, tapi tetap melangkah. Engkau pernah merasa kosong, tapi terus memberi. Dan semua itu, satu demi satu, menumbuhkan akar keseimbangan di dalam dirimu. Sekarang, semesta menanggapi itu, tapi bukan dalam bentuk pelukan hangat atau pujian dari luar, melainkan dalam bentuk pencairan yang selama ini engkau kira telah hilang. Sesuatu yang dulu engkau cari di luar, kini bergerak mendekat karena engkau telah menjadi magnetnya. Bukan karena engkau mengejar, tapi karena engkau menjadi layak menariknya. Layak tidak karena sempurna, tapi karena engkau utuh. Dan keutuhan adalah medan tarik yang tak bisa ditolak oleh hukum alam semesta. Pencairan yang sedang terjadi padamu hari ini bukan hasil dari usaha keras yang terlihat, melainkan dari upaya batin yang selama ini tersembunyi. Dari kesadaran kecil saat engkau memilih mendengar lebih banyak dan berbicara lebih pelan. Dari malam-malam di mana engkau membiarkan air mata jatuh tanpa mengutuk hidup. Dari pagi-pagi di mana engkau kembali bangkit, meski tidak ada yang menyemangati. Dari cara engkau mulai merawat dirimu tanpa menunggu orang lain peduli. Semua itu menumbuhkan frekuensi baru dalam dirimu. Dan frekuensi itu kini bersentuhan langsung dengan gerbang pencairan. Jiwa terpilih, pencairan tidak datang hanya untuk menyenangkanmu. Ia datang sebagai bentuk tanggapan. Ia adalah gema dari ketenangan yang telah engkau bentuk dengan susah payah. Ia tidak menuruti harapan, ia menanggapi keseimbangan. Maka hari ini, saat engkau mulai melihat tanda-tanda bahwa apa yang tertunda mulai terbuka, sambutlah itu dengan penuh kesadaran. Jangan panik, jangan berlebihan, jangan tergoda untuk kembali kepada pola lama yang penuh dorongan ego. Jadilah jernih, jadilah tenang, jadilah seimbang. Karena ketika engkau kembali ke pusat dirimu, semua hal menemukan jalannya sendiri. Uang yang tertahan mulai mengalir, hubungan yang kusut mulai melunak, ide yang buntu mulai terbuka. Dan semua itu terjadi bukan karena dunia luar berubah, tetapi karena engkau berubah. Karena engkau tidak lagi mendekati hidup dengan rasa kekurangan, tetapi dengan rasa cukup. Dan dari rasa cukup itulah, engkau menjadi layak menerima lebih. Bersiaplah, pencairan ini tidak akan berhenti dalam satu hari. Ia adalah proses bertahap yang akan terus terjadi selama engkau menjaga keseimbangan itu dalam dirimu.
Jangan buru-buru. Jangan khawatir jika hasilnya belum terlihat jelas. Yang penting bukan seberapa cepat engkau menerimanya, tapi seberapa kuat engkau menjaganya saat ia datang. Karena berkah sejati bukan tentang jumlahnya, tapi tentang kemampuan untuk merawatnya dengan hati yang tidak berubah menjadi sombong atau takut kehilangannya. Inilah saatnya engkau menyadari bahwa keberuntungan bukan hal yang engkau cari, melainkan kondisi yang engkau ciptakan. Dan engkau telah menciptakannya dengan cara yang paling dalam, dengan menjadi seimbang. Maka terimalah pencairan ini bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai cermin. Ia datang karena engkau telah menjadi dirinya, dan ia akan tinggal selama engkau tetap menjadi pusat keseimbangan bagi semesta kecil yang hidup di dalam hatimu sendiri. Bagian 5. Jangan ragukan lagi, energi uang yang pernah tertunda, kini mencari jalannya. Jiwa terpilih, sekarang engkau harus mendengarkan bagian ini dengan ketenangan yang utuh. Karena yang akan kau dengar bukan sekadar narasi. Ia adalah getaran kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik waktu dan pengulangan nasib. Hari ini, engkau akan memahami bahwa aliran uang, keberkahan materi, dan kemudahan rezeki yang pernah terasa mandek, sesungguhnya tidak pernah berhenti. Ia hanya berputar lebih lama dalam orbitnya sendiri, menunggu pusat gravitasi baru yang cukup stabil untuk menariknya turun. Dan pusat itu kini adalah dirimu. Engkau pernah bertanya-tanya dalam hati, kemana hilangnya aliran itu? Mengapa semua jadi begitu sulit, padahal usahaku tidak pernah berhenti? Engkau bahkan pernah merasa dihukum, seolah ada sesuatu yang engkau lakukan salah. Tapi hari ini engkau tahu bahwa tidak semua keterlambatan adalah bentuk karma. Sebagian adalah bentuk penjagaan, sebagian adalah bentuk pengaturan ulang. Karena semesta tahu, jika uang itu datang sebelum waktunya, ia akan mempercepat kehancuran yang seharusnya tidak perlu terjadi. Engkau harus tahu satu hal ini dengan pasti. Uang memiliki kesadaran, rezeki memiliki kepekaan. Ia tidak datang kepada jiwa yang belum memahami artinya. Ia tidak turun kepada tangan yang masih gemetar oleh rasa takut. Ia hanya mengalir kepada batin yang telah berhenti menyamakan harga diri dengan nominal, kepada jiwa yang tahu bahwa uang adalah alat, bukan pengganti jati diri. Dan engkau, jiwa yang sedang membaca ini, telah sampai di titik itu. Titik di mana engkau tidak lagi mengejar karena kekosongan, tapi membuka karena keyakinan. Uang yang dulu tertahan di luar jangkauanmu, kini sedang mencari jalan masuk. Tidak dengan cara lama, tidak melalui pintu yang dulu engkau paksa terbuka, tapi melalui celah baru yang terbentuk dari getaran batinmu yang tenang, dari ketulusanmu membantu orang lain tanpa berharap balasan, dari ketekunanmu menjalani hari-hari kecil yang tampaknya sepele, tapi membangun kebiasaan jiwa yang kuat. Semua itu membentuk jalur frekuensi, dan dari jalur itulah pencairan mulai bergerak. Engkau mungkin belum melihat angka-angka besar di rekeningmu, tapi lihatlah tanda-tandanya. Lihat bagaimana beban-beban kecil tiba-tiba terselesaikan. Lihat bagaimana kebutuhanmu mulai dijawab satu demi satu tanpa drama. Lihat bagaimana tawaran-tawaran yang dulu terasa jauh kini mulai mengetuk pintumu sendiri. Dan jangan kaget jika semuanya terasa tiba-tiba. Karena ini bukan keajaiban dadakan. Ini adalah hasil akumulasi energi yang selama ini bekerja dalam diam. Jiwa terpilih, pencairan tidak selalu berbentuk gumpalan uang. Kadang ia datang sebagai ide yang membawamu ke sumber penghasilan. Kadang ia muncul dalam bentuk relasi yang mempertemukanmu dengan orang yang membuka akses. Kadang ia menjelma sebagai momentum kecil yang engkau ikuti tanpa sadar, dan ternyata membawa perubahan besar. Semesta sangat kreatif dalam menyalurkan rezeki, dan engkau tidak harus tahu cara kerjanya. Engkau hanya perlu siap menjadi wadah yang jernih untuk menampungnya. Dan satu hal penting yang harus kau tanamkan dalam batinmu sekarang,
Jangan tolak kebaikan yang datang hanya karena bentuknya tidak sesuai ekspektasimu. Jangan abaikan tawaran kecil hanya karena engkau menginginkan sesuatu yang besar. Kadang aliran itu datang dalam bentuk percikan. Tapi jika engkau menghormatinya, ia akan tumbuh menjadi sungai. Maka hari ini, jika seseorang mengulurkan pertolongan, terimalah. Jika ada ide sederhana muncul dalam benakmu, ikutilah. Jika hatimu tiba-tiba merasa damai, masuklah ke dalam kedamaian itu tanpa ragu. Karena semua itu adalah bagian dari pencairan yang sedang terjadi. Engkau telah cukup lama berada dalam kelangkaan. Bukan karena dunia menolakmu, tapi karena bagian dalam dirimu sedang dibentuk untuk menjadi cukup luas menampung aliran yang lebih besar. Dan sekarang, ruang itu telah terbuka. Maka aliran itu mulai bergerak. Perlahan tapi pasti. Dan dalam beberapa waktu ke depan, engkau akan mulai melihat bahwa yang dulu terasa mustahil, kini terjadi tanpa harus memaksa. Jangan ragukan lagi, jiwa terpilih. Jangan biarkan pengalaman lama menghalangimu menerima yang baru. Uang bukan musuhmu. Ia juga bukan penentu nilaimu. Ia adalah alat yang kini sedang mencari jalan untuk membantumu menjalankan misi hidupmu. Dan selama engkau menjaga ketenangan, kerendahan hati, dan kepekaan batin, maka uang itu akan tetap tinggal. Ia tidak akan lari lagi, karena engkau kini telah menjadi rumah bagi rezeki, bukan sekadar tempat singgah. Bagian 6. Apa yang pernah ditolak, kini justru menjadi jalan terbuka. Jiwa terpilih, pernahkah engkau memandang kembali ke masa lalu dan merasa bahwa banyak hal yang engkau perjuangkan seolah-olah ditolak mentah-mentah oleh kehidupan? Engkau datang dengan niat baik, namun ditutup. Engkau mengetuk pintu dengan penuh sopan, namun tak dibukakan. Engkau membangun rencana dengan sepenuh cinta, namun semuanya rubuh sebelum mekar. Dalam waktu-waktu itu, engkau mungkin merasa gagal. Engkau mungkin merasa tidak dilihat. Tapi sesungguhnya, engkau sedang diselamatkan dari jalan yang akan membawamu pada bentuk kehilangan yang lebih dalam. Apa yang pernah ditolak, bukan karena engkau tidak layak, tapi karena jalan itu akan memisahkanmu dari versi terbaik dirimu sendiri. Kadang semesta menutup rapat-rapat satu jalur, bukan untuk menyiksamu, tapi untuk mengarahkanmu agar tidak tersesat ke lembah yang tampak indah di awal, namun kosong di akhir. Penolakan adalah bentuk cinta yang belum kau pahami saat itu. Dan kini, ketika engkau membaca ini, engkau sudah cukup dewasa secara spiritual untuk mulai melihatnya. Sekarang, engkau akan merasakan satu pergeseran besar. Jalan yang dulu tertutup, jalan yang dulu penuh hambatan, jalan yang dulu seolah mengusirmu, kini mulai terbuka dengan cara yang tidak pernah engkau duga. Bukan karena jalannya berubah, tapi karena engkau yang kini datang adalah versi yang berbeda. Versi yang lebih utuh. Versi yang tidak lagi datang untuk mengambil, tapi untuk memberi. Versi yang tidak lagi datang dengan ketergantungan, tapi dengan kesadaran. Dan jalan hanya terbuka untuk jiwa yang datang dengan kesiapan seperti itu. Hari ini, engkau mungkin akan menerima kabar dari masa lalu. Mungkin sebuah peluang lama yang dulu ditolak, kini muncul kembali. Mungkin seseorang yang dulu mengabaikan keberadaanmu, kini mencarimu. Mungkin proyek yang dulu mandek, kini hidup kembali. Jangan heran, karena ini adalah hasil dari orbit waktu yang akhirnya mengembalikan hal-hal yang dulu terlalu cepat untukmu. Kini engkau dan takdirmu telah menyamakan langkah, dan saat langkah itu serempak, tidak ada lagi penolakan yang bisa berdiri di hadapanmu. Namun ingat, jiwa terpilih, ini bukan waktunya untuk mendendam pada masa lalu. Jangan gunakan kesempatan baru ini untuk membalas. Gunakan untuk memulihkan. Gunakan untuk menunjukkan bahwa engkau tidak hanya bertumbuh dalam capaian, tetapi juga dalam kematangan batin.
Tidak semua hal yang ditolak harus dipaksakan kembali. Tapi, jika ia datang dalam bentuk baru, dengan energi baru, maka sambutlah tanpa bayangan luka lama. Biarkan engkau dan masa lalu yang telah berubah bertemu dalam damai, bukan dalam trauma. Pencairan ini berbeda. Ia tidak hanya memberi dalam bentuk baru, ia juga memperbaiki apa yang dulu rusak. Ia mempertemukanmu kembali dengan pintu-pintu yang pernah tertutup, agar engkau bisa membukanya dengan kunci yang sekarang sudah engkau miliki. Kunci itu bukan berasal dari luar. Ia lahir dari dirimu sendiri, dari keheningan yang pernah engkau rawat, dari kepedihan yang engkau urai dengan lembut, dari harapan yang engkau bawa tanpa mengemis, dari doa yang engkau tanam tanpa harus diumumkan pada siapapun. Maka hari ini, jika engkau merasa ada sesuatu yang datang dari masa lalu, jangan buru-buru menolak, tapi jangan juga terburu-buru menyambutnya. Duduklah tenang, dengarkan hatimu. Jika hatimu tidak lagi bergetar karena ketakutan, jika tidak lagi berisik karena luka, jika engkau bisa memandang masa lalu dengan rasa hormat, maka itu adalah tanda bahwa jalan itu kini benar-benar telah berubah. Dan pencairan itu tidak hanya membawa sesuatu yang baru, tapi juga memulihkan yang dulu pernah hancur. Jiwa terpilih, engkau tidak lagi berada dalam versi dirimu yang lama. Dan dunia pun telah berubah dalam cara melihatmu. Apa yang dulu menjauh, kini mendekat. Bukan karena ia merasa bersalah, tapi karena ia akhirnya bisa mengenal cahaya yang kini engkau pancarkan. Dan engkau pun tidak perlu merasa lebih tinggi. Biarkan semua yang datang kembali menyatu dengan tempatnya masing-masing. Engkau cukup menjadi pusat gravitasi yang damai. Engkau cukup menjadi taman bagi hal-hal yang ingin berakar. Engkau tidak akan kehilangan apa-apa dengan menerima kembali apa yang dulu pernah menolakmu, selama engkau telah menjadi dirimu yang jernih. Karena sekarang, engkau tidak lagi menunggu pintu terbuka. Engkau datang dengan membawa kunci. Dan kunci itu adalah keseimbangan antara kenangan dan keberanian, antara penerimaan dan kewaspadaan, antara kasih sayang dan ketegasan. Maka jika engkau membuka pintu hari ini, engkau tahu bahwa engkau tidak sedang kembali ke masa lalu. Engkau sedang membuka babak baru dengan fondasi yang lebih dalam. Bagian 7. Engkau telah diterima tanpa harus membuktikan apapun lagi. Jiwa terpilih, dalam dunia yang terus menuntutmu untuk menjadi sesuatu, untuk mencapai lebih, untuk membuktikan lebih banyak, untuk bersaing dalam kecepatan dan gelar. Engkau telah menjadi satu dari sedikit jiwa yang memilih jalan sebaliknya. Engkau berjalan pelan. Engkau mendengar sebelum berbicara. Engkau melihat sebelum bereaksi. Engkau merasa sebelum memutuskan. Dan karena itu, engkau telah menjadi langka. Bukan karena engkau luar biasa di mata dunia, tapi karena engkau telah benar-benar hadir bagi dirimu sendiri. Hari ini, engkau harus tahu bahwa pencairan yang sedang terjadi ini tidak menunggu persetujuan dari siapapun. Ia tidak bergantung pada validasi. Ia tidak dikunci oleh pengakuan eksternal. Ia tidak menunggu engkau meraih gelar tertentu, jumlah pengikut tertentu, atau prestasi yang bisa ditampilkan di depan publik. Pencairan ini datang karena semesta sudah cukup melihat apa yang ada di dalam dirimu. Dan ia memutuskan, engkau layak. Selama ini, engkau mungkin terlalu sibuk membuktikan sesuatu pada keluarga, pada pasangan, pada lingkungan, bahkan pada diri sendiri. Engkau mungkin berpikir bahwa ketika engkau berhasil, ketika engkau bisa menunjukkan hasil, ketika engkau bisa membawa sesuatu yang besar, barulah engkau layak untuk menerima, dicintai, dan dipercaya. Tapi itu adalah luka lama yang menyamar menjadi ambisi. Dan luka itu kini telah dikenali, dirawat, dan ditenangkan. Kini engkau tidak lagi harus membuktikan apa-apa, karena semesta tidak menilaimu dari hasil. Ia membaca niat. Ia mencatat ketulusan.
Ia mengikuti frekuensi. Penerimaan sejati tidak memiliki panggung. Ia tidak butuh penonton. Ia terjadi secara diam-diam di ruang batin yang paling sunyi. Di sana, engkau duduk sendiri, menatap pantulanmu sendiri, dan akhirnya mengatakan dengan tulus, "Aku cukup." Dan hari ini, semesta menjawab itu dengan bisikan yang halus, namun mengubah segalanya. Ya, engkau cukup. Engkau diterima. Pencairan ini bukan sekadar tentang uang, kesuksesan, atau peluang. Ia adalah simbol bahwa engkau tidak lagi berada di pinggiran takdirmu, bahwa engkau telah kembali ke tengah, ke porosmu, ke titik di mana semua hal bermula dan berakhir. Di titik itulah engkau menerima, tanpa syarat. Di titik itulah engkau menyadari bahwa engkau tidak sedang meminta untuk dimuliakan. Engkau hanya ingin menjalani hidup ini dengan kejujuran. Dan dari kejujuran itu, rezeki yang murni mulai berdatangan, perlahan, tapi nyata. Karena sekarang, engkau tidak lagi menolak untuk dilimpahi, dan semesta pun tidak lagi menahan pemberiannya. Jiwa terpilih, engkau tidak lagi harus menjadi kuat setiap saat. Engkau tidak harus mengerti semua hal. Engkau tidak harus menunjukkan bahwa engkau hebat agar orang lain percaya. Karena sekarang, yang paling penting adalah bahwa engkau telah mempercayai dirimu sendiri. Dan dari kepercayaan itu, muncullah energi penerimaan yang tenang, yang tidak goyah oleh opini luar, tidak runtuh oleh penolakan, tidak terbakar oleh rasa iri, tidak luntur oleh ketidakpastian. Lihat dirimu saat ini. Lihat bagaimana engkau bisa membaca kata-kata ini tanpa rasa tergesa. Karena batinmu telah diam. Lihat bagaimana engkau bisa merasakan getarannya tanpa perlu bukti rasional. Karena jiwamu telah terbuka. Dan lihat bagaimana engkau bisa menangis tanpa malu, tersenyum tanpa alasan, bersyukur tanpa tahu kepada siapa. Karena engkau telah menyatu dengan dirimu, dengan semesta, dengan aliran yang akhirnya kembali mengalir dalam hidupmu. Engkau telah diterima, jiwa terpilih. Dan karena engkau telah diterima, maka engkau pun diizinkan untuk menerima. Tidak perlu menunggu restu dari orang yang tidak mengerti perjalananmu. Tidak perlu menanti ucapan terima kasih dari dunia yang sibuk dengan urusannya sendiri. Semesta yang besar telah menyentuhmu, telah menandaimu, dan kini mencairkan apa yang selama ini tertunda. Karena sekarang, engkau sudah tidak lagi menggenggam hidup. Engkau telah menjadi bagian dari hidup itu sendiri. Jangan ragu. Jangan kecilkan dirimu di hadapan rezeki. Jangan khawatir menjadi terlalu terlihat. Jangan takut menerima terlalu banyak, karena engkau tahu apa yang akan engkau lakukan dengan berkah itu. Engkau tidak akan menyimpannya sendiri. Engkau akan membagikannya dengan cara yang halus, melalui doa, melalui dukungan, melalui niat yang diam-diam, tapi mengubah banyak. Engkau telah menjadi saluran, maka biarkan aliran itu lewat. Biarkan pencairan itu menetap. Biarkan hidup itu menjadi terang dari dalam dirimu sendiri. Jiwa terpilih. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa keras engkau meminta sesuatu, tapi tentang seberapa dalam engkau mampu hadir dalam keheningan dan membiarkan sesuatu itu datang dengan caranya sendiri. Hari ini, seluruh narasi yang engkau dengar bukan sekadar rangkaian kata, tetapi peta batin yang membimbingmu menuju wilayah yang tak lagi dibangun oleh logika semata, melainkan oleh keterbukaanmu menerima misteri ilahi yang tak selalu tampak pada permukaan. 14 Februari ini bukanlah angka acak dalam kalender. Ia adalah penanda. Titik temu antara doa yang pernah engkau bisikan dalam gelap dan keputusan semesta untuk menjawabnya dengan cahaya. Bukan dengan letupan besar, melainkan dengan aliran halus yang hanya jiwa yang terlatih dalam kepekaan yang sanggup merasakannya. Karena hanya jiwa yang tidak lagi menggantungkan harapan pada waktu, melainkan pada kedalaman, yang benar-benar bisa menerima pencairan
tanpa kehilangan jernihnya rasa syukur. Lihatlah dirimu hari ini. Engkau telah berubah. Tidak ada yang perlu menyatakannya secara gamblang, karena perubahan sejati tidak bersuara. Ia hanya memancar. Dari cara engkau bernapas, dari caramu menatap hari, dari caramu tidak lagi tergesa, meski dunia terus berlari, dari caramu menyadari bahwa engkau tidak harus selalu tahu kemana arah ini membawamu, selama langkahmu tetap jujur, dan batinmu tetap tunduk pada kebenaran yang engkau genggam dalam diam. Pencairan yang sedang terjadi padamu bukanlah akhir. Ia adalah gerbang. Ia adalah pertanda bahwa masa menunggu telah lewat, dan kini engkau diminta bukan hanya untuk menerima, tetapi untuk menjaga, untuk merawat, untuk mengalirkan kembali kepada yang membutuhkan. Karena rezeki sejati tidak pernah berhenti di tangan penerima. Ia hanya melewati. Dan tugasmu adalah menjadi saluran yang jernih, bukan bendungan yang takut kehabisan. Engkau tidak harus menjadi siapa-siapa untuk layak menerima. Engkau tidak harus memaksa dunia melihatmu agar engkau merasa cukup, karena engkau telah dilihat oleh Yang Maha Melihat, dan itu cukup. Engkau telah dipilih, bukan karena engkau bersinar paling terang, tetapi karena engkau bersedia diam paling dalam. Dan dari kedalaman itulah, segala sesuatu yang tertunda kini mulai mencair. Mulai hari ini, jangan paksa hidup untuk memberi lebih cepat. Belajarlah mendengar denting waktu yang paling halus. Belajarlah mencintai ruang hening di antara pencapaian. Belajarlah menerima bahwa tidak semua orang bisa mengerti perjalananmu, dan itu bukan tugasmu untuk menjelaskan. Tugasmu adalah terus berjalan. Tugasmu adalah menjaga batinmu tetap bening, agar ketika pancaran pencairan itu menyentuhmu, engkau tidak tercengang, tidak goyah, tapi siap menampungnya dengan penuh rasa hormat. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri, karena ia tidak menyerah ketika engkau punya alasan untuk berhenti, karena ia tetap berjalan meski arah tak terlihat, karena ia memilih percaya, meski tidak ada yang menjanjikan, dan karena ia kini tiba di tempat ini, tidak dengan tangan kosong, tapi dengan hati yang telah dibentuk oleh waktu, luka, dan cahaya yang pelan-pelan menyusunmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. 14 Februari ini, semesta tidak menjanjikanmu dunia, tapi ia menjanjikan bahwa jika engkau membuka tanganmu dengan tenang, apa yang selama ini engkau tunggu tidak akan lagi berlalu di hadapanmu. Ia akan mendekat, ia akan menyatu, ia akan menjadi bagian dari realitas barumu yang lebih jujur, lebih lembut, dan lebih bercahaya dari sebelumnya. Tetaplah hidup dengan hati yang terjaga. Jangan lepaskan arah hanya karena cuaca berubah. Pegang erat-erat kesadaran bahwa engkau tidak sendirian dalam perjalanan ini. Setiap langkah kecilmu diamati, setiap gerak jiwamu dirawat. Dan selama engkau tidak kehilangan hubungan dengan dirimu sendiri, maka engkau tidak akan pernah kehilangan aliran dari semesta. Kini, sebelum engkau menutup mata malam ini, ucapkan satu kalimat lembut kepada dirimu sendiri. Aku tidak perlu lagi terburu-buru. Apa yang selama ini tertunda, kini sedang dalam perjalanan menuju aku. Lalu izinkan hatimu beristirahat. Karena tugasmu hari ini telah selesai. Engkau telah mendengar, engkau telah menerima, dan engkau telah kembali menjadi rumah bagi segala hal yang selama ini menunggu kesempatan untuk pulang.